Bro, gue mau bayar pajak motor, tapi bingung caranya sekarang gimana? Lah, Emang kenapa? bukannya tinggal ke kantor aja. Nah, katanya sekarang bisa online juga. Jadi gue bingung mau yang mana. Motor lo udah telat bayar belum? Udah nih, baru beberapa hari, takut kena denda gede. Coba deh cek dulu dendanya. Lo udah siapin STNK atau KTP? Udah sih, tapi gue takut ada syarat lain yang gue nggak tahu. Oke, sini bro, gua kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusikan mengenai pajak kendaraan bermotor, PKB, dan hubungan dengan pengisian SPT tahun melalui sistem coret teks. Oke. Pada slide selanjutnya ini kita mengisi data pajak kendaraan. Di sini kita ketahui pemilik kendaraan motor ini bernama Bapak Posisi dengan kendaraan pada sepeda motor tahun 2014. Kapasitasnya 45 cc, nilai jual motor jika sebesar 17 juta dengan bobot kendaraan 1.000, tarif PKB sebesar 1,12%. Kendaraan ini merupakan kepemilikan pertama dan status masih aktif. Lanjut. Hubungan dengan pengisian SPT. Dalam pengisian SPT, kendaraan bermotor harus didapatkan sebagai dari daftar harta wajib pajak. Pada contohnya ini, nilai perolehan kendaraan adalah 16.100.000, sedangkan nilai saat ini atau NJKB sebesar 13 juta. Perlu dipahami bahwa kedua nilai tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya ini yaitu tahapan pengisian SPT. Saya akan menjelaskan tahapan pengisian SPT tahunan melalui sistem Coretex DJP. Nah, tahapan ini dimulai dari proses login. Pada tahapan pertama, wajib pajak masuk ke sistem Coretex DJP menggunakan akun yang telah terdaftar. Selanjutnya, setelah data login diisi dengan benar, wajib pajak dapat menekan tombol login dan masuk halaman awal sistem. Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan halaman utama beserta informasi dan mengenai keamanan akun. Hal ini tujuannya untuk menjaga keamanan data wajib pajak. Nah, setelah berhasil login ke sistem Coretex, penggunaan akan masuk ke halaman informasi dan keamanan akun. Pada halaman ini, Direktorat Pajak memberikan beberapa imbauan penting terkait keamanan data, menjaga kerahasiaan username dan password, tidak menyimpan data pada perangkat umum. Oke, selanjutnya. Di sini terdapat menu SPT tahunan. Penggunaan masuk ke menu SPT tahunan. Pada tampilan ini terlihat bahwa status SPT masih belum disampaikan, sehingga wajib pajak perlu membuat laporan baru. Untuk memulai proses pelaporan, pengguna dapat memilih tombol buka konsep SPT. Melalui menu ini, wajib pajak akan diarahkan ke tahapan pengisian SPT sesuai dengan data yang dimiliki. Selanjutnya yaitu pembuatan konsep SPT. Sistem meminta wajib untuk memilih jenis formulir SPT yang akan digunakan. Dalam contoh ini, dipilih SPT orang pribadi. Setelah memilih jenis SPT, pengguna dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan menekan tombol next. Nah, tahapan ini merupakan langkah awal dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT tahunan secara elektronik melalui sistem Coretex DJP. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Raka Filidevora. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita pilih jenis periode SPT-nya, yaitu SPT tahunan dan tahun pajaknya 2025. Next. Ya, ini kita sudah pilih SPT tahunan dan tahun pajaknya 2025 dan PPh orang pribadi. Oke, next. Selanjutnya di sini ada pilih model SPT-nya normal dan jenis periode SPT-nya. Selanjutnya tahun pajaknya. Oke, next. Nah, di sini sudah muncul jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajaknya, dan periode, nomor objek pajak, serta model pajak. Next. Nah, di sini ada nama pemiliknya, jenis ID,
nomor ID dan nomor telepon. Next. Selanjutnya di sini ada NIK atau nomor NPWP-nya dan nama pengguna pajaknya. Lalu ada nomor ID, nomor telepon serta email pengguna. Next. Nah, di sini kita checklist yang bagian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri. Checklist iya. Lanjut, apakah menerima penghasilan dalam negeri dari usaha. Kita checklist yang tidak. Selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Tidak. Next. Nah, di sini ada deskripsi, nomor akun, dan atas nama siapa, serta nama barang, nama bank atau institusi, lalu lokasi harta, tahun perolehan, serta saldo yang dikeluarkan, dan jumlah tarif. Di sini kita menggunakan Bank Mandiri atas nama Rido dan nomor akunnya 74322411011. Next. Nah, di sini ada kas dan setara kas, kita input lagi kodenya dan deskripsinya, masukkan tabungan bank atau lembaga keuangan, lalu nomor akunnya, lalu atas nama siapa dan nama bank atau institusinya, dan lokasinya Indonesia, dan tahun perolehannya 2025, serta saldonya sebesar 4 juta. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rakyat Sansa. Oke, di sini ada piutang dan investasi atau sekuritas. Setelah mengisi kas, berikut adalah piutang dan investasi. Piutang diisi jika wajib pajak memiliki uang yang dipinjam kepada pihak lain. Sedangkan investasi berisi aset seperti saham, obligasi, atau reksadana. Pada sistem juga ditampilkan total nilai perolehan dan nilai saat ini. Oke, next. Lalu di slide selanjutnya ada harta bergerak dan harta tidak bergerak. Di slide ini memperlihatkan daftar harta bergerak seperti kendaraan dan harta tidak bergerak seperti rumah atau tanah. Masing-masing dicatat beserta harga perolehan dan nilai saat ini sebagai bagian dari laporan harta wajib pajak. Selanjutnya, pada bagian ini dilakukan penambahan data kendaraan bermotor. Data yang diisi meliputi nomor polisi, status kepemilikan, identitas pemilik, nama pemilik, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai kendaraan saat ini. Untuk motor Honda Vario pada contoh di slide ini, harga perolehannya yaitu sekitar 16.100.000 dan nilai saat ini 13 juta. Oke, selanjutnya. Di slide ini menampilkan kendaraan berhasil ditambahkan. Setelah data disimpan, kendaraan akan muncul pada daftar harta bergerak. Sistem otomatis memperbarui jumlah total harta bergerak dengan menambahkan kendaraan yang baru dimasukkan. Selanjutnya, di sini ada aset lain-lain dan ikhtisar harta. Selain kendaraan dan properti, wajib pajak juga dapat melaporkan aset lain. Misalnya, emas atau koleksi berharga. Setelah seluruh harta diinput, sistem akan menampilkan ikhtisar berupa total nilai harta pada akhir tahun pajak. Selanjutnya, di sini ada utang dan penghasilan neto. Pada tahap ini, wajib pajak mengisi data utang yang masih dimiliki pada akhir tahun pajak. Setelah itu diisi juga penghasilan neto dari pekerjaan berdasarkan bukti potong yang diterima dari pemberi kerja. Selanjutnya, bukti pemotongan PPh ya. Di slide ini menampilkan daftar bukti pemotongan PPh pasal 21. Data ini berasal dari perusahaan atau pemberi kerja dan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang sudah dipotong selama 1 tahun. Selanjutnya, perhitungan pajak terutang. Perhitungan pajak akhir, tahap terakhir adalah perhitungan PPh terutang. Sistem akan menghitung apakah masih ada pajak yang harus dibayar atau justru terjadi lebih berbayar setelah memperhitungkan seluruh penghasilan, pengurang, dan kredit pajak yang dimiliki wajib pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Oke, di sini ada daftar harta tidak bergerak, dan harta bergerak. Pada bagian ini wajib pajak mengisi detail
harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Lanjut. Harta tidak bergerak mencakup properti seperti tanah dan bangunan, termasuk informasi mengenai lokasi, ukuran, sumber kepemilikan, nomor sertifikat, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini. Gitu. Harta bergerak, angsuran beberapa pasal 25 tahun pajak berikutnya, yaitu apakah Anda menerima ya dan tidak melanjutkan. Harta bergerak mencakup kendaraan, bermotor, wajib pajak perlu memasukkan data seperti merek atau model, nomor polisi kendaraan sama sendiri atau orang lain. Lanjut. Berapa sini? Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Yang dikenakan pajak bersifat final. Lanjut. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu warisan, natura, dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak. Seperti tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi. Di sini ada tahun pajak atau bagian tahun pajak dan periode pembukaan. Dan di sini ada lampiran tambahan tentang laporan keuangan atau bukti pembayaran atau bukti pemotongan serta surat kuasa dan dokumen lainnya. Di sini ada pernyataan dengan penandatanganan atau NPWP dan nama. Dan di sini ada pemberitahuan apabila Anda memenuhi syarat dan ingin menggunakan perhitungan penghasilan neto untuk tahun pajak berikutnya dan memenuhi syarat untuk pembukaan dan stetsel kas untuk tahun pajak berikutnya. Di sini ada tanda tangan pembayar pajak, kode otorisasi DJP dan ID penandatanganan serta pasprase. Dan di sini sukses. Lanjut. Di sini di sini ada SPT yang disampaikan, yaitu jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, periode pajak, nomor objek pajak, model surat, dan tanggal. Ya, kemudian akan dilanjutkan dengan Aril. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), bobot kendaraan, dan tarif pajak yang berlaku sesuai ketentuan pemerintah daerah. Pembayaran PKB juga mencakup komponen opsen PKB dan SWD KLLJ, serta dapat dilakukan melalui layanan digital seperti Signal dan e-Samsat. Selain itu, kepemilikan kendaraan yang telah dibayarkan pajaknya perlu dilaporkan sebagai bagian harta wajib pajak dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan melalui sistem Kortek DJP sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan memahami mekanisme perhitungan PKB, prosedur administrasi pembayaran, serta pelaporan harta pada Kortek DJP, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih mudah, tepat, dan akurat. Sekian penjelasan dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.